Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 MIPA 3 dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang demokrasi Pancasila di Indonesia pada periode 1945 sampai dengan 1949. Sebelum menjelaskan materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Ada Aflina Zwa, Andre Kurniawan, Anissa Bella, Aura Zahra, Azhar Aurora, dan Dian Wicaksono. Yang pertama mengenai demokrasi pada periode 1945 sampai 1949. Yang kedua mengenai ciri-ciri demokrasi periode 1945 sampai 1949. Yang ketiga mengenai hal-hal mendasar bagi perkembangan periode selanjutnya. Terakhir mengenai pertentangan masa tersebut terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau khalayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Selanjutnya demokrasi menurut Abraham Lincoln. Demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau dalam bahasa Inggris, from people, for people, and by people. Poin pertama mengenai demokrasi pada periode 1945 sampai 1949. Muhammad Yamin dengan beraninya memasukkan asas perikerakyatan dalam usulan dasar negara Indonesia Merdeka. Insinyur Soekarno dengan penuh keyakinan memasukkan asas mufakat atau demokrasi dalam usulannya tentang dasar negara Indonesia Merdeka, yang kemudian diberi nama Pancasila. Keyakinan mereka yang sangat besar tersebut timbul karena dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan mereka. Mereka percaya bahwa demokrasi bukan merupakan sesuatu yang hanya terbatas pada komitmen, tetapi juga merupakan sesuatu yang perlu diwujudkan. Pada masa pemerintahan Revolusi Kemerdekaan 1945 sampai 1949, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Adapun elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Poin kedua mengenai ciri-ciri demokrasi periode 1945 sampai 1949. Ciri-cirinya diantaranya yang pertama, partai-partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat. Yang kedua, pemilihan umum belum dapat dilaksanakan. Yang ketiga, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada interaksi politik di parlemen. Yang keempat, demokrasi berupa liberal. Dan yang terakhir, pada periode ini diletakkan hal-hal mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Ketiga yaitu hal-hal mendasar bagi perkembangan periode selanjutnya. Hal-hal tersebut adalah pemberian hak-hak politik secara menyeluruh, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan bertindak diktator, dibatasi kekuasaannya ketika KNIP terbentuk. Yang terakhir, maklumat wakil presiden yang memungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik. Masuk ke poin terakhir, yaitu pertentangan masa tersebut terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Yaitu 1. Maklumat Pemerintah Nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 tentang perubahan fungsi KNIP atau pembantu pers menjadi fungsi parlementer atau legislatif. 2. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik. 3. Maklumat Pemerintahan tanggal 14 November 1945 mengenai perubahan kabinet presidensial menjadi parlementer. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.